Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Narmada naik sepeda, sepeda dikayu dengan segera. Mari bangun jejaring kerja agar hidup lebih bermakna. Saya akan mencoba memberikan materi diklat pada hari ini dengan judul jejaring kerja. Nah, mata pelatihan jejaring kerja ini merupakan salah satu dari 4 mata diklat yang ada dalam agenda 2 PKA. Baik, sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Makhul, Widya Iswara Ahli Madya pada BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, mata pelatihan jejaring kerja ini diharapkan akan bisa membekali peserta dengan kemampuan mendayagunakan jejaring kerja personal dan organisasi. Tentu pengembangan ini, pendayagunaan ini untuk mewujudkan pencapaian kinerja organisasi yang semakin bagus. Kemudian keberhasilannya itu dapat dilihat dari kemampuan peserta untuk mendayagunakan jejaring kerja personal dan organisasi untuk pencapaian kinerja organisasi. Nah, sedangkan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, tentu Bapak Ibu sebagai peserta diharapkan mampu mendayagunakan jejaring kerja personal dan organisasi untuk pencapaian kinerja. Strategi pembelajaran yang akan saya gunakan untuk bisa mengetahui tercapai atau tidak indikator keberhasilan belajar tadi, saya akan mencoba mencapaikan dengan beberapa hal. Yang pertama dengan ceramah, atau kita diskusi, curah pendapat, kemudian nanti kita mencoba membahas beberapa kasus yang akan kita jadikan sebagai bahan untuk diskusi kelompok. Nanti untuk evaluasi, saya akan menggunakan pola diskusi kelompok. Nanti kasus dibahas oleh kelompok, kemudian didiskusikan internal, terapkan juga bagaimana membangun jejaring tadi. Kemudian setelah itu coba kita presentasikan, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, kemudian kelompok yang lain bisa menanggapi. Nah, apa yang kita bisa lihat atau indikator apa yang bisa terlihat dari pembelajaran ini? Setidaknya ada 4, yaitu Bapak Ibu sebagai peserta mampu menjelaskan konsep jejaring kerja atau network dan juga berjejaring kerja, networking, jejaring kerja dan berjejaring kerja. Kemudian kedua, Bapak Ibu akan mampu menjelaskan konsep analisis jejaring sosial untuk menganalisis jejaring kerja. Ketiga, mampu menjelaskan konsep menata ulang jejaring kerja personal dan organisasi. Dan yang keempat, tentu diharapkan Bapak Ibu peserta akan mampu menerapkan konsep pendayagunaan jejaring kerja personal dan organisasi ini untuk bisa meningkatkan kinerja organisasi yang di mana Bapak Ibu bekerja. Kemudian saya ingin menyampaikan juga mengapa jejaring kerja ini diperlukan. Bapak Ibu peserta pasti sudah pernah melakukan atau mengembangkan jejaring kerja. Nah, tapi kaitannya dengan jabatan administrator ini, kita harus mengetahui mengapa jejaring kerja diperlukan. Nah, karena mengembangkan atau mendayagunakan jejaring kerja ini adalah untuk mencapai kesuksesan. Jadi ada target-target atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi, apalagi sekarang seiring dengan makin menguatnya connected economy yang berbasis pada relationship, pada hubungan antar personal maupun hubungan antar lembaga. Yang kedua, sebagai pejabat administrator, itu saat ini Bapak Ibu memiliki tantangan yang cukup besar dalam pelaksanaan program kerja. Nah, bagaimana supaya program kerja ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana? Maka jejaring kerja ini harus Bapak pahami betul
harus Bapak bisa melakoninya, menjalaninya fungsi-fungsi Bapak sebagai pejabat administrator. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam mata pelatihan jejaring kerja ini setidaknya nanti akan kita coba bahas, kita diskusikan 4 materi pokok yang ada dalam mata pelatihan jejaring kerja. Yang pertama adalah konsep jejaring kerja dan berjejaring kerja. Jejaring kerja dan berjejaring kerja. Kalau jejaring kerja itu adalah networknya, berjejaring kerja ini proses melakukan networking. Jadi ada proses bagaimana melakukan jejaring kerja. Apa yang dimaksud dengan jejaring kerja? Jejaring kerja adalah suatu hubungan, baik hubungan personal maupun hubungan antar organisasi, yang ditandai dengan adanya hubungan dengan ikatan yang kuat dan juga ada ikatan yang lama. Kapan kita dikatakan, kapan kita merasakan bahwa hubungan yang kuat atau relationship-nya kuat dan mana yang lemah? Nah, biasanya keberhasilan suatu program itu sangat tergantung dari kekuatan kita membangun jejaring kerja. Networking yang kita alami, yang kita lakukan itu ada kadar kekuatannya. Katakanlah misalkan saya dan seseorang yang memang kita jadikan sebagai mitra atau hubungan yang akan kita jalin tentu akan berbeda kalau yang mitra kita itu ada hubungan emosional atau kedekatan yang luar biasa, sehingga kita akan mampu mengkomunikasikan dengan mudah, mampu kita memberikan hal-hal yang kita inginkan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Itu relationship-nya kuat, jadi hubungan yang antar personal itu sangat kuat. Hubungan personal yang kuat ini akan mempengaruhi juga hubungan organisasi. Nah, bagaimana dengan yang lemah? Yang lemah itu biasanya ya memang kita tidak memiliki hubungan yang begitu dekat dengan pihak-pihak yang kita kerjasama atau pihak yang kita ajak komunikasi. Tapi paling tidak hubungan yang lemah ini itu bisa memberikan manfaat sebagai jembatan untuk kita bisa melakukan jejaring kerja dengan network. Jadi yang lemah bukan berarti kemudian tidak bermanfaat, tapi kita bisa jadikan sebagai jembatan untuk menuju jejaring yang lebih kuat. Kemudian berjejaring kerja. Kalau tadi kan network, tadi jejaring kerja. Kalau berjejaring kerja atau networking itu adalah proses aktif untuk membangun dan mengelola hubungan yang produktif, baik hubungan personal maupun hubungan organisasi, secara internal maupun secara eksternal. Jadi kata kuncinya adalah proses aktif kita melakukan atau membangun hubungan. Jadi kalau sudah namanya proses aktif, artinya ada timbal balik, ada hal-hal yang kita lakukan secara bersama-sama, interaksi. Itulah yang prosesnya yang dinamakan dengan networking. Nah, jika dikaitkan dengan pelaksanaan tugas kepemimpinan Bapak Ibu sebagai pejabat administrator, itu dapat disimpulkan bahwa berjejaring itu adalah bagaimana membangun dan mengelola hubungan-hubungan produktif ya, yang ada dalam jejaring kerja personal maupun organisasi. Bagaimana membangun dan mengelola. Ini artinya bahwa sebagai pejabat administrator, Bapak harus mampu membangun dan mengelola. Jangan hanya membangun saja tanpa dikelola. Jadi sekali lagi bahwa networking atau jejaring kerja, berjejaring kerja itulah bagian dari proses untuk menuju keberhasilan untuk mencapai tujuan organisasi. Kita tahu bahwa tidak hanya networking yang bersifat personal, tapi organisasi juga yang sifat-sifatnya formal itu bisa kita lakukan. Katakanlah misalkan kita memiliki program yang harus kita laksanakan tanpa ada dukungan dari lembaga-lembaga atau organisasi yang memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi atau menyetujui, maka program yang kita usulkan bisa saja tidak akan terwujud. Itulah bentuk-bentuk dari networking. Kemudian materi pokok yang kedua ya adalah konsep analisis jejaring sosial.
Jejaring sosial yang dimiliki merupakan penyedia modal sosial. Jadi social capital ini adalah bagaimana makin luas jaringan sosial, semakin besar potensi modal sosial yang akan didapatkan. Jadi jangan heran kalau orang yang memiliki jaringan luas, dia akan lebih mudah merealisasi apa yang menjadi tujuannya. Jadi kata kuncinya adalah memperluas jaringan. Itu adalah sebagai modal kerja, modal sosial kita yang bisa mempermudah kita, memperlancar kita untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, analisis jejaring sosial merupakan alat diagnosa ya, yang bermanfaat untuk para pemimpin dalam meningkatkan kerjasama dalam satu jejaring kerja. Analisis jejaring sosial merupakan alat diagnosa. Nah, karena apa? AJS ini dapat meningkatkan efektivitas kerjasama dalam suatu jejaring, membantu memastikan efektivitas pencapaian kinerja suatu jejaring kerja. Ukurannya apa? Ukuran yang dianalisis itu biasanya terkait dengan ukuran jejaring atau network size. Makin kecil ukurannya, ya tentu kita akan kesulitan atau tidak mudah dibandingkan dengan makin luas kita memiliki jaringan. Jadi ukuran network ini menjadi salah satu ukuran untuk kita bisa melihat atau menganalisis suatu jejaring sosial. Kemudian yang kedua adalah pemusatan atau centrality. Nah, pemusatan ini adalah hal-hal yang kira-kira bisa kita lakukan sehingga semua kebutuhan atau tujuan-tujuan yang ingin kita capai itu dapat tersentral di kita. Nah, kemudian yang ketiga alat analisisnya adalah kepadatan atau density jaring kerja. Nah, jadi alat-alat analisis ini dapat diukur dengan tiga hal tadi. Berikutnya materi yang ketiga adalah konsep penataan ulang jejaring kerja personal dan organisasi. Nah, sebagai materi pokok yang ketiga, konsep penataan ulang ini merupakan langkah awal untuk menata ulang struktur jejaring kerja. Langkah awal untuk menata ulang struktur jejaring kerja. Peta jejaring adalah alat untuk memvisualisasikan hubungan-hubungan yang ada di antara para aktor yang digunakan sebagai informasi untuk merancang strategi menciptakan hubungan-hubungan baru dalam rangka pencapaian tujuan jejaring. Jadi kita perlu melakukan pemetaan jejaring itu untuk kita bisa mengetahui posisi, kondisi, dan strategi yang bisa kita lakukan. Nah, sedangkan konsep penataan ulang jejaring kerja itu sendiri adalah suatu proses menata hubungan antar para aktor di dalam jejaring kerja dalam rangka mencapai tujuan jejaring. Penataan ulang ini sangat diperlukan manakala tujuan-tujuan yang ingin kita capai itu ada perubahan atau ada hal-hal yang perlu disempurnakan, disesuaikan. Materi yang keempat adalah pendayagunaan jejaring kerja personal dan organisasi. Jadi untuk bisa mendayagunakan jejaring kerja personal dan organisasi tentu sangat tergantung dari pemimpinnya. Sehingga konsep kepemimpinan jejaring kerja itu menjadi hal yang sangat penting karena seorang pemimpin ya, di dalam jejaring harus mampu mewujudkan lingkungan yang kondusif. Tanpa tercipta suatu lingkungan yang kondusif, itu tentu akan berpengaruh terhadap capaian kinerja dari organisasi. Nah, untuk itu maka pemimpin jejaring harus memastikan bahwa jejaring harus memiliki norma. Harus memiliki norma dan bagaimana mengatur hubungan dan interaksi antar pihak-pihak yang terlibat yang bisa memberikan kontribusi. Kalau tidak ada norma, katakanlah seperti WhatsApp inilah sebagai satu jejaring sosial, ya. Kalau tidak ada etika, tidak ada kesepakatan, tidak ada norma, ya tentu akan terjadi kesimpang siuran atau kekacaubaluan. Nah, sehingga peran seorang pemimpin, kalau saya analogkan dengan di media sosial, peran seorang admin itu mirip dengan peran seorang pemimpin. Dia harus mampu mengendalikan, sehingga hal-hal yang kira-kira agak menyimpang dari apa yang menjadi tujuan itu tentu akan bisa dikendalikan atas intervensi dari
pemimpin jejaring kerja. Nah, sehingga mematuhi etika, mematuhi norma-norma dalam suatu jejaring kerja adalah hal yang jangan dianggap tidak penting, tapi itu menjadi sangat penting. Ya, sering kita lihat bahwa terjadinya konflik-konflik ya, di dalam suatu kelompok jejaring itu muncul karena ketidaktaatan terhadap etika atau norma yang sudah disepakati dalam satu jejaring kerja. Nah, sedangkan tahapan dari pendayagunaan jejaring kerja itu kita bisa paling tidak ada 4 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus menentukan purpose-nya, tujuan dari jejaring kerja itu apa. Kita sepakati. Tujuan yang ingin kita capai apa, kita setting dulu. Kemudian baru kita desain. Kita desain untuk mencapai tujuan tersebut, pihak-pihak atau stakeholder mana saja yang kira-kira bisa terlibat, apa saja yang harus kita lakukan, rencana kerja apa yang harus kita susun, itu kita tuangkan dalam desain. Nah, kemudian yang ketiga adalah grow, pertumbuhan atau perkembangan. Bagaimana supaya apa yang sudah menjadi tujuan, kemudian yang sudah kita rancang, terlihat ada perkembangan, ada pertumbuhan, ada perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, baru kemudian yang terakhir adalah performance dari jejaring kerja. Itulah bagaimana tampilan, bagaimana posisi akhir, kondisi akhir atau perform dari suatu jejaring kerja yang kita coba harus daya gunakan. Baik, Bapak Ibu peserta, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan jejaring kerja ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.